Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat. Kali ini spesial Ngobrol Bareng kita sudah hadirkan pengurus BPJS dari cabang Cikarang, sudah hadir di samping saya Mas Rido. Halo Mas Rido, apa kabar? Halo, selamat pagi. Sehat Mas Rido? Sehat. Alhamdulillah. Mas Rido mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa BRTV di rumah nih, Mas Rido sebagai apa mungkin di BPJS cabang Cikarang ini? Silakan. Baik, terima kasih Mbak VJ. Perkenalkan, saya Ridho Nurfadli. Saat ini diamanahkan sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan di BPJS Kesehatan kantor cabang Cikarang. Oke, bagian pelayanan nih. Iya, betul Mbak VJ. Ini kantornya kebetulan di mana kalau di Cikarang ini, Mas? Kalau kita untuk kantornya sendiri ada di Ruko Cikarang Central City, Blok F06 di Jalan Raya Cibarusah KM10 nomor 88 gitu Mbak VJ. Ya, baik. Mas Rido, ini mumpung ada pengurus BPJS yang mungkin familiar ya oleh masyarakat gitu ya membahas soal BPJS atau pelayanan kesehatan. Ya. Nah, Mas Rido, ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa, masih banyak yang belum tahu perbedaan antara JKN, BPJS, kemudian dan KIS gitu. Nah, Ya. itu seperti apa perbedaannya nih, Mas Rido? Baik Mbak VJ, mungkin untuk kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri ya, ini ada 3 hal yang berbeda. Yang pertama adalah program JKN, lalu yang kedua adalah BPJS Kesehatan itu sendiri, dan yang ketiga adalah identitasnya, yaitu berupa Kartu Indonesia Sehat. Jadi Sobat ngobrol bahwa JKN itu merupakan suatu program dari pemerintah yang untuk melindungi kebutuhan kesehatan dasar untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan sendiri adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden nih Mbak VJ. Yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menyelenggarakan program JKN itu sendiri. Nah, di kita ada namanya identitasnya gitu ya, namanya adalah KIS gitu. Jadi kalau orang masyarakat kita bilang bahwa KIS itu adalah sebagai identitasnya untuk program jaminan kesehatan nasionalnya gitu Mbak VJ. Oke, baik, berarti kalau masyarakat sudah terdaftar KIS, maka tidak terdaftar BPJS atau seperti apa? Nah itu ya ini agak ambigu gitu. Iya. Jadi orang di masyarakat itu bilangnya bahwa kita tuh ada sebagai peserta KIS. Iya. Padahal untuk seluruh segmen kepesertaan, baik itu yang nanti pegawai swasta, baik itu yang pegawai negeri, itu semuanya adalah sebutannya adalah peserta KIS gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya di masyarakat awam bilangnya bahwa KIS ini hanya untuk masyarakat yang tidak mampu gitu, atau yang APBN, APBD, padahal itu semuanya adalah sama. Gitu. Itu adalah sebagai kartunya ada kartu KIS gitu istilahnya. Oke, berarti peserta BPJS juga termasuk KIS juga? Iya, seluruh baik itu yang PNS, TNI, Polri, swasta, dan lain sebagainya itu sebagai peserta KIS gitu istilahnya. Identitasnya itu Iya, ya? itu adalah identitasnya. Sebenarnya kalau programnya adalah program JKN gitu secara garis besarnya. Oke, baik. Nah, Mas Rido, tapi apakah seluruh masyarakat ini wajib mengikuti program JKN ini? Nah itu di Perpres 82 bahwa menyebutkan bahwa setiap warga negara itu wajib terdaftar dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional, termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Itu seluruhnya wajib terdaftar sebagai program JKN gitu Mbak VJ. Oke, jadi memang secara hukum memang sudah tertera ya, betul. bahwasanya masyarakat undang-undangnya yang mengatur itu sendiri gitu semua. Bahwasanya masyarakat memang harus mempunyai jaminan kesehatan itu ya, karena itu nasional. penting banget ya Mas ya. Iya betul sekali. Karena memang pemerintah ini adalah dia mengambil resiko bahwa tanggungan pribadi itu individunya di cover oleh pemerintah gitu ya. Jadi yang tadinya resikonya oleh individu masing-masing orang itu di cover oleh pemerintah ke depannya gitu. Harapannya sih itu. Oke, baik. Nah, Mas Rido, ini kan mengenai soal BPJS Kesehatan ya, mungkin ada beberapa jenis ya yang mungkin masyarakat masih belum mengetahui sebenarnya sekarang seperti apa nih jenis-jenis di BPJS Kesehatan ini terbaru. Kalau di kita itu secara garis besar ya, untuk program jaminan kesehatan nasional itu sendiri ada 2 segmen besar Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama adalah segmen penerima bantuan iuran dan yang kedua adalah segmen non penerima bantuan iuran. Nah untuk non ini dibagi lagi nih Mbak VJ. Jadi ada 2, yang dia adalah sebagai pekerja penerima upah, yang dia sebagai pekerja bukan penerima upah, dan ada lagi segmen yang dia di cover oleh pemerintah daerah. Itu yang banyak orang bilang ada yang Jamkesda gitu ya. Ada dulu yang kita kenal adalah PBI, APBD. Nah itu adalah segmen untuk yang
non PBI-nya. Nah, segmen non PBI ini apa? Jadi segmen PBI ini adalah segmen penerima bantuan iuran di mana iurannya itu sendiri dibayarkan oleh negara melalui APBN. Maka itu yang orang sebut adalah segmen PBIJK atau yang PBI APBN. Dulu yang lebih kita kenal adalah sebagai segmennya Jamkesmas gitu ya, Bapak Ibu semua. Sobat pendengar ngobrol bareng. Baik, nah itu untuk iurannya sendiri pasti kan punya tingkatan yang berbeda ya, Mas ya. Betul. Sekarang bagaimana? Berapa untuk iuran per jenis kelompoknya? Nah, kalau kita itu untuk iuran itu dibagi per segmen memang ya. Untuk yang PBI itu sendiri Bapak Ibu, bahwa untuk PBI ini iurannya adalah 42.000. Nah, 42.000 ini di mana yang menjadi tanggungan negara itu seluruhnya itu 42.000 ya. Nah, ada lagi yang segmen namanya PBPU atau pekerja bukan penerima upah, itu dibagi dari 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, di mana untuk iuran kelas 1-nya itu adalah 150.000 per orang per bulan. Nah, untuk yang di kelas 2-nya adalah 100.000 per orang per bulan, dan di kelas 3 sendiri adalah 42.000. Di mana 42.000 ini yang menjadi tanggungan peserta hanyalah 35.000. Jadi setiap anggota keluarga itu hanya membayar Rp35.000. Nah, 7.000-nya ini disubsidi oleh pemerintah. Baik itu melalui APBN dan melalui APBD, Bapak Ibu. Jadi makanya kenapa untuk yang segmen PBPU Mandiri ini yang kelas 3 ini masih belum dapat naik kelas gitu ya. Istilahnya hanya boleh di kelas 3 saja, tidak boleh meningkatkan kelas perawatannya ke kelas 2 atau ke kelas 1 karena memang masih mendapatkan subsidi dari pemerintah gitu, Mbak Pica. Oke, baik, dipermudah ya demi kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi ada masalah subsidi dari pemerintahnya sebanyak Rp7.000 gitu. Lumayan ya, maksudnya dari 45.000 dari 42.000 ke 35.000. 35.000 betul. Baik. Nah, Mas ini sebenarnya perlu diedukasi nih. Mungkin masyarakat juga sudah rata-rata memang sudah memakai BPJS Kesehatan ini gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih hak dan kewajiban kita nih sebagai peserta BPJS ini? Ya, betul. Memang dari sisi hak dan kewajiban itu ada beberapa hal ya. Yang pertama yang terkait dengan hak dari peserta JKN gitu ya, peserta BPJS Kesehatan, bahwa yang pertama adalah dia harus menjaga terkait dengan identitasnya gitu ya. Menjaga identitasnya, lalu yang kedua ada lagi memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan emergensi ataupun darurat. Lalu yang ketiga adalah haknya adalah untuk memberikan masukan ataupun saran dan pengaduan kepada BPJS Kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatan ataupun pendaftaran yang diberikan yang diterimanya oleh si peserta. Lalu yang keempat ada lagi terkait dengan peserta JKN itu berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kerahasiaan data yang diberikan kepada BPJS Kesehatan gitu, Mbak Vinci. Insya Allah datanya aman ya. Insya Allah datanya aman gitu ya. Oke, baik. Nah, ya. Kalau dari sisi kewajiban lagi pun memang dari kewajibannya adalah peserta itu juga berkewajiban untuk melaporkan setiap adanya perubahan data, setiap ada perbaikan data, baik itu kelahiran, kematian, ataupun perpindahan domisili, itu juga harus dilaporkan kepada BPJS Kesehatan. Karena kami tidak bisa serta-merta melakukan perubahan data gitu ya, tanpa adanya pelaporan dari si keluarga ataupun anggota keluarga itu sendiri gitu ya. Lalu BPJS Kesehatan juga peserta itu berkewajiban untuk membayar iuran nih gitu ya. Karena memang harus adanya pembayaran iuran setiap bulan gitu ya, untuk yang peserta mandiri ini. Untuk membayar iuran itu adalah setiap tanggal 10 gitu ya, setiap bulannya. Membayar iuran secara rutin setiap tanggal 10 setiap bulannya. Di mana kami juga ada program auto debit gitu ya, auto debit yang juga langsung dipotong setiap bulan melalui perbankan gitu ya, ataupun channel-channel pembayaran lainnya. Lalu yang ketiga adalah haknya juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data gitu ya. Jadi tidak boleh namanya kartunya itu dipinjamkan ke orang lain gitu ya. Masih ada ditemukan masyarakat kita yang kurang aware gitu ya, kurang aware terhadap kepemilikan data pribadinya gitu. Jadi dipinjemin. Iya, jadi kartu dipinjam orang lain dan itu digunakan gitu ya. Aduh, itu nggak boleh ya. Itu namanya fraud gitu ya, peserta gitu. Jadi itu nggak boleh, Mbak Vijay. Baik, tadi kan selain mungkin bayar iuran yang mungkin wajib ya, dikeluarkan tadi juga sudah dijelaskan hak dan kewajibannya untuk atau kepada para peserta BPJS ini. Nah, Mas, ini banyak juga masyarakat yang mungkin mempunyai menjadi peserta BPJS, tapi masih banyak yang mungkin belum tahu prosedurial dari bagaimana ketika pada saat ingin digunakan nih untuk berobat dan lain sebagainya. Ini prosedurial di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan lainnya seperti apa nih, Mas? Ya, dari sisi pelayanan kesehatan memang apabila peserta program JKN ini sudah memiliki identitas gitu ya ataupun nomor kepesertaannya, selama kartunya aktif itu sudah dapat diberikan gitu ya, diberikan pelayanan kesehatan
di fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama gitu ya. Memang alurnya adalah melalui rujukan berjenjang gitu ya. Istilahnya apabila ada masyarakat yang sakit gitu ya, dia bisa melalui FKTP dulu ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik itu puskesmas maupun klinik, itu untuk mendapatkan diagnosa awal dulu nih dari dokter yang ada di situ gitu ya. Nanti apabila memang di tingkat FKTP itu tidak bisa dilakukan pelayanan kesehatan, maka akan dilakukan rujukan ataupun dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi lagi, baik itu tingkat 2 maupun ke tingkat 3. Jadi intinya harus ada rujukan dari fasilitas yang dari tingkat bawahnya dulu gitu Pak Fiji. Oke, baik. Nah, Mas ini juga mungkin pemirsa juga belum tahu mana aja fasilitas kesehatan yang memang bisa digunakan oleh keanggotaan BPJS Kesehatan ini. Tapi kita akan jawab Mas setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.